Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Catatan penulis Injil Matius ini selalu mengesankan saya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka, sebab mereka kebingungan dan tidak berdaya seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus orang Nazaret iba, melihat keadaan orang banyak itu yang bingung dan tak berdaya. Yesus prihatin. Berbicara soal prihatin, saya selalu mengamini kalimat guru saya Hasoloan Opus Sungguh. Modal utama sebuah perusahaan bukanlah uang, tetapi keprihatinan. Dan keprihatinan Yesus merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan beritakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sahabat, penulis Injil Matius menjelaskan apa yang dilakukan Yesus dalam satu kalimat. Perhatikan kata kerja yang dipakai. Berkeliling, mengajar, memberitakan Injil dan melenyapkan berbagai kelemahan dan penyakit. Sang guru dari Nazaret tidak diperlihatkan sebagai pribadi yang diam termangu, tetapi sebagai sosok yang selalu bergerak tak mau diam. Yesus adalah pribadi yang sungguh mengerti akan misinya. Oleh karena itu, dia tidak pernah diam dalam sekejap. Bahkan ada catatan dalam Injil bahwa untuk makan pun sang guru tidak punya waktu. Mengapa Yesus melakukan semuanya itu? Hanya satu jawaban. Dia sungguh mengetahui dan menjalani misinya. Pada suatu kesempatan putra Maria itu berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Penulis Injil Matius menyatakan, setelah melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus melihat guru dari Nazaret itu tidak menutup mata. Matanya senantiasa terbuka. Keterbukaan mata itulah yang membuat Tuhan kita mampu memahami keadaan orang banyak itu. Kepedulian memang biasa bersumber dari keinginan untuk senantiasa membuka mata. Begitulah cara kerja mata, sahabat. Kelopak mata memang dicipta Tuhan tidak bekerja secara otomatis. Berbeda dengan jantung yang bergerak di luar kesadaran manusia. Terbuka dan tertutupnya kelopak mata dipengaruhi oleh otot. Kelopak mata tidak bekerja secara otomat. Sekali lagi tidak. Otaklah yang memerintahkan kapan kelopak mata harus terbuka atau tertutup. Tak heran sahabat jika ada orang yang kadang menutup mata terhadap kenyataan sekitarnya atau pura-pura tidak melihat. Hal macam begini tak terjadi dalam diri Yesus orang Nazaret. Yesus melihat dan dia tetap melihat, bahkan melihat lebih dalam. Dia tidak langsung menutup mata setelah menyaksikan keadaan orang banyak itu. Dia tetap ingin membuka matanya. Dan tak hanya membuka mata, dia juga melakukan sesuatu. Dan yang menarik adalah bahwa Yesus bertindak. Dan dia mau berbagi tanggung jawab. Perhatikanlah kata-kata Yesus yang keluar dari mulutnya selanjutnya. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ada semacam pengakuan dalam kalimat ini. Tuaian memang banyak, persoalan pekerja itu sedikit. Apa yang dimaksud dengan kata sedikit di sini, sahabat? Jangan kita hanya berkata ini soal kuantitas. Karena dari segi kualitas memang sungguh-sungguh sedikit. Misalnya dalam dunia pendidikan kita bisa bertanya,
Bagaimanakah kualitas guru? Tinggi atau rendahkah? Juga di lapangan apapun, kita harus berani mengatakan kualitas memang sedikit. Sampai-sampai guru saya tadi Hasoloan Opus Sungguh pernah membuat aforisme, tuaian memang banyak tetapi kita tidak tahu cara menuai. Kita tidak tahu cara menuai. Ini memang perkara kualitas. Pekerja yang sungguh-sungguh berkualitas memang sedikit. Dan karena itulah Yesus mengajak para murid untuk memohon kepada yang punya tuaian untuk mengirimkan penuai. Sekali lagi sahabat, sang guru dari Nazaret tidak hanya berhenti pada kata melihat dan tergerak, dia bertindak, dan tindakannya cukup kontroversial. Dia mempercayakan pekerjaannya kepada orang-orang yang akhirnya menjadi muridnya. Dan para murid diutus Yesus untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus orang Nazaret. Dengan lain perkataan, kita tidak seharusnya cukup puas sebagai orang yang dilayani dan diperhatikan Allah. Kita harus menjadi pekerja. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pekerja. Artinya orang-orang yang melakukan karya Tuhan melalui setiap profesi kita. Bahkan kita dapat melihat profesi kita sebagai sarana bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Itu berarti marilah kita terus meningkatkan kualitas kerja kita. Karena hanya dengan kualitas unggulan, orang bisa merasakan bahwa itu memang karya Tuhan melalui diri kita. Tentu saja tak hanya kualitas kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas keprihatinan kita. Caranya, lihatlah sekeliling kita, lalu lakukanlah sesuatu. Kata Tuhan Yesus, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lihatlah sekeliling kita, lakukanlah sesuatu seturut karya Tuhan sendiri. Pertanyaannya adalah, maukah kita? Salam semangat dari kami, Literatur Perkantas Nasional. Sahabat Anda bertumbuh.